Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Min 1 Probolinggo, yang terhormat Bapak Ketua Komite Min 1 Probolinggo, dan Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu Wali Murid Min 1 Probolinggo yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami dari Puskesmas Paiton, saya Dr. Nina Kartika, Kepala Puskesmas Paiton. Bersama saya juga ada Bapak Jasuri yang memegang program UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Beliau biasanya berkoordinasi dengan sekolah-sekolah terkait kegiatan kesiswaan, kegiatan sekolah di Kecamatan Paiton. Nah, pada kali ini kami datang khusus untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang vaksinasi COVID. Ya, jadi kita sudah mengalami COVID ini kira-kira berapa lama? Pandemi COVID, jadi 2 tahun. Ya, itu waktu yang lumayan panjang untuk suatu penyakit nggak hilang-hilang. Kebebasan kita dibatasi, nggak boleh pergi ke sana, nggak boleh pergi ke sini, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh buka masker. Ya, kebebasan kita itu terbatasi karena penyakit COVID ini belum hilang sama sekali. Nah, pemerintah tidak tinggal diam karena sebenarnya ini seluruh dunia yang mengalami. Jadi makanya namanya pandemi COVID. Semua negara mengalami adanya kejadian penyakit COVID ini. Nah, semua negara juga berupaya bagaimana caranya untuk supaya penyakit ini hilang. Kenapa seperti itu? Karena kalau di negara Indonesia hilang misalnya penyakit COVID, ternyata kan orang ada yang mau naik haji, ada yang mau umroh, ada yang mau belajar di luar negeri. Ternyata di luar negeri masih ada COVID. Begitu dia pulang lagi, itu nulari orang Indonesia. Jadi harapannya adalah WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, itu WHO menginginkan penyakit COVID ini hilang di seluruh dunia. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah mengadakan vaksinasi COVID. Ya, apakah vaksinasi COVID itu? Nah, vaksinasi COVID itu adalah upaya untuk memberikan kekebalan kepada manusia supaya kalau ada virus COVID yang masuk ke dalam tubuhnya sudah ada efek kekebalan. Jadi kalau kayak rumah gitu sudah ada tentaranya, ada pintunya, ada jendelanya, jadi pencuri tidak bisa masuk. Intinya seperti itu. Jadi kegiatan ini adalah menumbuhkan kekebalan di dalam tubuh seseorang supaya pada saat virus itu masuk, dia dilawan oleh kekebalan itu. Nah, itu adalah manfaat dari pelaksanaan vaksinasi. Tujuannya seperti itu. Kemudian yang melatar belakangi lagi adalah yang melatar belakangi lagi adalah bahwa anak-anak ternyata bisa juga terjangkit virus COVID ini. Jadi ada angka di seluruh dunia bahwa yang kena itu sekitar sampai 13%, ya, sampai 13%. Kalau selama ini kira-kira sepengetahuan kita Bapak Ibu, yang kena biasanya orang-orang yang bagaimana? Dewasa. Kemudian orang tua. Oke. Kemudian apa lagi? Yang punya penyakit bawaan. Itu paling gampang kena virus ini, ya. Jadi kalau di
setelah dilakukan pendataan ya di seluruh dunia, ternyata anak-anak itu ada yang terkena juga walaupun tidak banyak. Anak-anak itu biasanya gejalanya ringan, ya gejalanya ringan, terkena sekitar 13%. Ya di Indonesia juga angkanya sekitar 13% untuk anak-anak yang usia sekitar sampai 11 atau 17 tahun. Jadi ada sekitar seperti itu. Nah, kemudian yang melatar belakangi juga bahwa kita akan ada kegiatan tatap muka. Jadi belajar tatap muka. Pembelajaran tatap muka, bagaimana caranya supaya kegiatan ini berjalan dengan aman. Itu juga melatar belakangi. Kemudian selain itu vaksinasi itu juga misalnya ya, kan kemarin ingat nggak waktu bulan Juli? Kira-kira bulan Juli itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana ada kematian begitu banyak, begitu sering, begitu cepat, begitu tidak terduga ya, dalam 1 bulan saja. Bandingkan mungkin misalnya dengan bulan Desember ya, Juli, Agustus, apakah sama? Tidak sama. Tidak sama. Berarti kan memang bulan Juli itu ada sesuatu ya yang menyebabkan kenapa kok yang meninggal itu begitu banyaknya. Satu desa itu bisa 1 hari berapa kira-kira? 1 desa itu ya, itu 1 desa itu tiap hari sekitar sampai 1 bulan, 1 bulan setengah kalau nggak salah, sampai bulan Agustus awal-awal. Setelah itu kan mengurangi. Apa yang terjadi? Kenapa kok seperti itu? Apa ininya? Penjelasannya? Kalau imunisasi karena vaksin. Tuh, mungkin. Soalnya awal vaksin. Ya? Fenomena apelion itu. Apa itu Pak? Yang rumor-rumor yang beredar di media sosial. Iya di mana? Ulang tahun juga. Oh, iya. Ya, jadi memang pada bulan Juli itu kondisi kita, saya sebagai pemegang wilayah Kecamatan Paiton, kondisi orang yang divaksin pada saat itu masih rendah, sekitar 10 sampai 20%. 10 sampai 20% orang yang divaksin. Kemudian pada bulan Juli itu masih banyak orang yang tidak pernah kena COVID. Jadi angka kejadian COVID per bulan Juli itu mungkin masih sekitar ratusan ya di Kabupaten Probolinggo. Nah, sehingga pada saat virus apa kira-kira kalau yang bulan Juli itu? Delta, ya. Jadi virus itu adalah zat mikro apa ya? Bukan mikro lagi ya, zat mikron ya. Zat mikron dia itu dengan kuasa Allah dia itu mudah sekali berganti bentuk yang kita namakan mutasi. Kenapa dia mudah mutasi? Karena dia upaya untuk tetap hidup di alam ini. Dia berupaya untuk tetap hidup, diobati jebret. Gimana caranya dia menghindari obat itu, berubah bentuk lagi dia. Dikasih vaksin, bagaimana cara menghindari vaksin itu? Berubah bentuk lagi dia. Jadi dia selalu merubah bentuknya supaya survive hidup di alam ini. Itu adalah sifat dari virus. Nah, kemudian karena sifatnya seperti itu, maka kita kenal ada yang namanya virus alpha, delta, beta, omikron, ya, mu, macam-macam ya, macam-macam, ya, macam-macam. Nah, sambil di slide show saja tidak apa-apa, kan saya tidak sambil saya sampaikan saja. Jadi bisa kita pahami kenapa kok sekarang itu kasusnya agak menurun. Bahkan sekarang di Probolinggo ini bisa kita katakan hampir nol. Hanya mungkin satu bulan belum tentu ada dari mulai Agustus itu ya. Nah,
Kejadiannya sekarang yang divaksinasi sudah mencapai untuk Kabupaten Probolinggo adalah 75%. Untuk orang tua atau lansia sudah lebih dari 60%. Jadi dari 100% penduduk di Kabupaten Probolinggo itu 75% sudah divaksin. Satu itu. Yang kedua adalah kira-kira kita ini semua sudah ketularan belum kalau lihat tak bulan Juli itu? Tidak. Sudah pernah sakit. Nah, walaupun nggak diperiksa, kalau kita jujur pada diri sendiri kita kan pernah ya. Nah, berarti kita itu OTG, betul Ibu. Kita OTG, berarti kita sudah pernah kesamber virusnya. Ada yang sudah pernah benar-benar masuk virusnya, ada yang cuma ngicipi, jadi macam-macam dari kita itu. Tapi kita semua sudah pernah kenalan dengan virus ini. Sehingga selain vaksinasi yang sudah 70 sekian persen, kemudian kita sendiri sudah punya kekebalan dari serempetan dengan virus itu, walaupun tidak sengaja ya. Sehingga sebagian besar masyarakat kita sudah mempunyai kekebalan. Itu yang kita namakan adalah kekebalan kelompok. Jadi tidak hanya membangun rumah saja yang bisa gotong royong, ya. Tidak hanya membangun apalagi yang bisa gotong royong. Ternyata menanggulangi virus COVID itu kita juga harus gotong royong. Makanya ada yang dikatakan namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi di suatu kelompok itu kalau untuk virus COVID ini ditetapkan oleh pemerintah harus di atas 70% baru terbentuk kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok itu artinya apa? Jadi misalnya begini Bapak Ibu ya, kita ini di satu ruangan. Ini orangnya kira-kira berapa Pak? Jadi 100, 200? 255. Nah, 255. Sudah 6 yang divaksin satu. Oh, yang umur 12 satu divaksin. oh, okay. Oh, alhamdulillah. Sisanya tinggal 249. 249. Alhamdulillah. Jadi, misalnya dalam satu ruangan ini ada 200 orang. Ya. Kemudian yang divaksin sudah atau yang mempunyai kekebalan sudah divaksin sudah 70%, 75%, 70% lebih. Yang 30% itu terlindungi oleh yang sudah divaksin. Itu namanya kekebalan kelompok. Ya. Sama juga misalnya di rumah. Di rumah Bapak Ibu semua keluarganya ada berapa orang? 4. Berarti kalau 70%-nya berapa? 3. Ya, 3. Itu sudah harus divaksin, melindungi yang 1 orang. Ya, syukur-syukur sudah 100%. Membesar meluas lagi, nggak satu rumah, mungkin satu lingkungan. Kadang-kadang kan kalau kita lihat rumah di sini kan kadang satu lingkungan ada 10 rumah. Nah, ada berapa yang saling berjejer. Jadi mungkin dapurnya belakang saling ya, monggo. Saya lanjut ya. Jadi misalnya di belakang dapurnya saling. Nah, bapaknya kan gandeng ya. Nah, jadi di situ misalnya ada 10 rumah, anggota keluarganya 5 kali 10, 50. Nah, kalau di situ sudah 70% kira-kira yang tervaksin, di situ juga sudah melindungi yang tidak divaksin. Jadi misalnya 50 sudah 40%, sudah 40 orang divaksin. Sehingga yang 10 itu bisa terlindungi. Nah, itu adalah namanya kekebalan kelompok. Terus berlanjut lagi, kalau dari satu kelompok, satu pekarangan, lanjut lagi jauhnya jadi satu komplek. Satu komplek lebih luas lagi satu desa lebih luas lagi satu kecamatan, terus gitu satu kabupaten sampai satu negara. Makanya kan sekarang katanya Pak Presiden Jokowi, kalau kita jalan-jalan di dalam negeri saja aman, tapi kalau jalan di luar negeri belum tentu aman karena bisa membawa virus Omikron. Nah, seperti itu. Jadi yang sekarang
kita sasaran yang sudah divaksin itu adalah kelompok umur di atas 17 tahun, di atas 18 tahun, 18 tahun ke atas itu sudah mencapai 75%. Sedangkan sekarang pemerintah melakukan sasaran pada anak 6 sampai 11 tahun yang masih belum terjamah oleh vaksinasi. Nah, ini adalah kita mulai untuk melakukan sosialisasi untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun tadi supaya tercipta kekebalan kelompok, supaya tadi misalnya terkena tidak berat, keluhannya ringan, kemudian supaya terjadi tadi tatap muka aman. Jadi pada saat kegiatan tatap muka di sekolah, kita semua satu sekolah insya Allah aman kalau misalnya 100%, apalagi 100% ya siswanya sudah diimunisasi. Nah, persiapan untuk pelaksanaan vaksinasi mungkin dituliskan. Ya, tentunya waktu pelaksanaan itu harus dipersiapkan, ya. Jadi anak-anak, petugas itu harus dipersiapkan. Yang akan disuntikkan adalah vaksinnya adalah Sinovac, ya. Sinovac ini untuk anak-anak efektivitasnya sangat bagus. Ya, jadi untuk anak-anak efektivitasnya bisa sampai 95%. Artinya bisa melindungi 95% terhadap serangan COVID. Kalau Sinovac dipakai untuk orang tua kurang kuat. Jadi perlindungannya hanya 63%. Di Sinovac ini kuat untuk anak-anak, disuntikkan di lengan kiri. Nah, persiapannya tentu nanti ada kartu screening namanya, ya. Jadi dari kartu itu akan ditanya hal-hal apa kondisi anak yang bisa ditanyakan, kemudian akan ada jawabannya ya atau tidak. Nah, sebaiknya nanti di sini anak-anak didampingi oleh orang tua, karena anak biasanya tak ngerti jawabannya ya atau tidaknya. Jadi yang bisa menjawab adalah orang tua, sehingga harus didampingi oleh orang tua. Kemudian persiapan anak tentunya sebelum divaksin kondisinya adalah sehat, tidak sakit dalam 1 minggu terakhir, ya. Sehat, tidak sakit dalam 1 minggu terakhir, sudah makan, kondisinya betul-betul fit, ya fit, jadi tidak ada keluhan pusing, tidak ada keluhan, ya. Kalau misalnya batuk itu, ya sebenarnya batuk ringan saja tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu khawatir bisa ditunda 1 minggu. Cuma kalau batuk ringan, tidak panas, tidak pilek, hanya batuk alergi misalnya, kebanyakan minum jus misalnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ibu tidak yakin anaknya loyo, batuk, makannya kurang, ditunda sampai sehat, gitu. Ya, jadi kalau batuk hanya batuk alergi, kadang-kadang anak kebanyakan minum es apa gitu kan bisa batuk, ya. Nah, tapi semua itu nanti kan dipastikan lagi pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan nanti ada kartu screening yang ditanya, yang menanyakan hal tersebut. Jadi persiapannya adalah itu. Kemudian setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan tadi semua sudah aman, baru dilakukan penyuntikan. Kemudian anak akan dilakukan observasi, tidak ada keluhan, bisa pulang. Untuk
sangat minim ya. Kami sudah menyuntik untuk baik dewasa maupun anak-anak tingkatan SMP itu hampir tidak ada gejala apa-apa. Dan ini kami sudah memulai di SD, hari ini 3 SD sudah ya, SD Pondok Kelor 1, Sukadadi 1, Pondok Kelor 2 ya. Sukadadi 2 besok. Sukadadi 2 besok, Sukadadi 1 kemarin, hari kemarin punya, nanti Pondok Kelor 1, sekarang Pondok Kelor 2. Alhamdulillah kami tidak menerima laporan dari wali murid terkait kegiatan kemarin. Tidak ada laporan terkait akibat dari vaksinasi kemarin. Nah, itu jadi kalaupun nanti setelah vaksinasi biasanya karena efeknya ringan ya tetap namanya anak-anak diperhatikan ibu 1 hari itu ya makan jangan telat misalnya. Terus artinya nanti gini, jangan sampai hal-hal yang bersamaan itu seolah-olah menjadi penyebabnya vaksinasi, sehingga perhatikan dulu sehari 2 hari setelah vaksinasi anak itu jangan terlalu banyak main, tetap istirahat cukup, makan teratur. Itu sih yang harus kita siapkan. Kemudian mungkin kita lebih banyak dialog saja ya. Saya kira mungkin itu yang akan kita sampaikan. Jadi Sinovac yang kita berikan adalah Sinovac. Ya. Kemudian jaraknya adalah untuk dosis kedua adalah 4 minggu atau 28 hari. Kemudian tadi herd immunity ini ya harus tercipta juga di lingkungan sekolah supaya tadi tercapai kekebalan kelompok. Kita saling melindungi bersama-sama. Mungkin sambil dialog saja ya, jadi lebih hebat. Mungkin monggo. Ya. Ya, monggo. Bisa mengurangkan sebuah pertanyaan. Iya. Sekiranya divaksin itu tidak apa? Liver itu sakitnya apa Pak? Sakit kuning. Kuning. Lain lambung, lain liver. Hepatitis A kan Pak? Hepatitis A. Oh, kalau hepatitis banyak yang kena waktu itu. Maksudnya sekitaran tetangga, teman-teman ada yang kena. Ada yang kena. Bukan sekitarannya ada yang kena kan? Sakit yang sama maksudnya. Adakah yang sakit sama? Tetangganya. Cuma kata dokter Mati dulu gara-gara kurang gula. Ya. Berapa tahun sudah Pak? Sekarang sudah usia berapa? Sebelumnya? Usia 1 tahun. Nah, sudah lama sekali ya. Jadi sudah dinyatakan sembuh. Nah, insya Allah kalau sudah dinyatakan sembuh ya, berarti sekarang kondisinya stabil, sehat, tidak ada masalah. Tidak apa-apa, ya. Oke. Di screening juga, di kertas screening itu tidak ada pertanyaan misalnya untuk berapa tahun yang lalu misalnya, tapi ada penyakit-penyakit yang rentan. Yang tidak boleh itu adalah penyakit-penyakit yang rentan, misalnya masih kejang epilepsi ya, punya sakit epilepsi misalnya, punya radang paru kalau sudah sembuh boleh, nggak apa-apa. Kalau lemah jantung, Ya, lemah jantung lemah jantung itu apa Ibu? pernah dulu anak kelas 4D waktu senam itu ada gejala itu kata bidannya, tangan dan kakinya selalu berkeringat. Ya, mungkin itu lebih ke dia takut ya, jadi dia lebih ke pikiran, efek psikologisnya. Jadi sebenarnya itu tidak apa-apa. Yang penting pada saat pelaksanaan anak-anak itu sudah disugesti dulu
siap gitu. Kalau anak-anak seperti itu ya harus disugesti dulu supaya dia siap, tidak takut. Ya kelihatan teman-temannya yang juga berani. Kalau dicampur sama teman-temannya yang takut, yang nangis, dia pasti seperti itu ya. Jadi yang seperti itu Bu, karena psikologis ya, jadi dia psikologis, memang psikologisnya akhirnya mempengaruhi jantungnya untuk berdebar. Nah itu, nah, tapi kalau anak itu disugesti untuk siap, anaknya siap, berani, insya Allah tidak apa-apa gitu. Jadi kalau penyakit-penyakit yang masih akut, masih dalam pengobatan itu harus disampaikan. Masih minum obat yang tetapi tidak semua ya, misalnya tidak semua masih minum obat itu harus disampaikan. Dan dalam masa penyembuhan, dia sampai fit, jangan divaksin dulu. Jadi anak dalam proses pengobatan ya jangan divaksin dulu. Kalau sudah sembuh kan penyakit-penyakit tertentu tidak meninggalkan bekas ya, sembuh ya sembuh, berarti itu boleh divaksin. Ada lagi? Nih. Setelah ini kan kemarin kalau pasca vaksin gitu, itu kan kemarin saya tanya ada yang bolehin minum air putih, katanya ada yang nggak boleh. Sebenarnya itu kan beda jalan masuk ya. Kalau beda jalan masuk ya. Yang katanya nanti bisa menetralisir vaksin. Ya, gini aja sudah Ibu. Kalau vaksin ini lewatnya kan darah. Ya, kalau itu adalah menetralisir hal-hal yang masuk juga lewat mulut. Jadi keracunan makanan kayak gitu. Pikir saya juga begitu, tapi perawatnya yang bilangnya menetralisir vaksin. Kalau bisa kan lewat mulut. Ya, ya, memang apa gitu. Terus ada lagi minta tolong, ini kan yang vaksin kan anak-anak nih, kalau bisa disediakan semacam posko. Maksudnya nanti kalau misalkan ada anak-anak yang reaksinya terlalu gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa, maksudnya langsung ke puskesmas gitu loh. Soalnya pengalaman saya, suami yang vaksin pertama itu Sinovac suami. Vaksin pertama itu setelah sehari setelah vaksin itu kan ada keluhan. Keluhan panas demam tinggi, terus pusing, terus bisa makan. Terus kan di vaksinnya itu ada tulisannya kalau misalkan ada apa-apa hubungi pihak ini. Terus saya telepon Bu ini gimana? Suami demam tinggi. Oh itu paling flu biasa. Nah jawabannya gitu. Jadi semenjak itu saya beli ke dokter saya periksakan sampai 5 dokter Bu. Sampai 5 dokter itu udah turun, panasnya udah turun, tambah sesak. Jadi sesak. Pas waktu vaksin suami tidak ada sakit apa. Terus saya suami mau tak bawa ke puskesmas takut. Soalnya kan itu swab. Kalau misalkan ke puskesmas wajib swab. Jadi suami kan takut Bu, saya vaksin. Terus keberangkatnya saya ke dokter lagi masih belum, jadi tambah sesak. Jadi maksimal, jadi akhirnya saya mau terisolasi sama. Jadi saya berjual sendiri gitu loh. Mana ini tanggung jawabnya gitu loh. Kok saya itu kok jadi kasih tahu ini penanggulangannya gimana gitu. Jadi saya itu sebenarnya kalau sekarang sudah vaksin semua, saya suami 1 bulan dengan minta tolong dibuatkan posko gitu loh. Biar nanti ibu-ibunya ada bingung kalau ada keluhan. Iya, tidak apa Ibu. Jadi gini saja. Jadi kalau memang ada keluhan, selain yang ada di tulisan seperti itu, Ibu datang langsung aja ke puskesmas. Ibu bilang misalnya kemarin divaksin tanggal ini jadi kan diperiksa nanti. Tidak apa-apa. Ke puskesmas. Oh datang ke puskesmas. Sampai kalau rapat ke sini nanti sampai swab dulu. Suami kan tambah takut. Jadi maksudnya itu tambah dong. Oh, tidak saja nanti tetap alurnya supaya saya juga tahu kan tetap ke puskesmas. Jadi iya tetap ke puskesmas. Tapi kan kata-katanya bukan rawat inap mungkin Bu ya. Kan tidak selalu. Kita dikasih tahu kan apa.
Ya enggak apa Bu, jadi kan tidak selalu harus rawat inap. Ya mudah-mudahan tidak perlu rawat inap karena memang kan sebenarnya juga itu setelah saya perhatikan dalam 1 tahun ini ya Bu, dalam 1 tahun ini kalau fit, kalau siap ya, kalau yakin itu insya Allah semakin sedikit keluhannya. Itu perhatian atau pengamatan saya dalam melihat orang-orang yang divaksin, karena sangat besar efek dari ketakutan. Jadi makanya anak-anak jangan ditakut-takuti disuntik. Ya, anak-anak mulai kecil jangan takut-takuti disuntik, nanti menuliskan kita sendiri pada saat anak itu butuh disuntik. Jadi saya amati, jadi memang saya sudah setahun lebih ya Pak ya, kita sudah setahun lebih mengamati orang-orang yang kita vaksin. Ya memang setiap vaksin itu beda-beda ininya, setiap orang juga beda-beda pengaruhnya ya. Hanya kalau saya amati, setiap orang yang siap divaksin tidak ada, maksudnya gini, itu sudah ikhlas ini adalah ikhtiar gitu ya. Apapun yang terjadi karena ini ikhtiar, itu ya nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi itu pengamatan saya sih, tetapi saya bukan melarang. Saya lihat si orang itu divaksin misalnya, besok pasti dia ini beneran. Si B itu dengan sonde-sondean, bisa juga nggak kenapa-kenapa. Jadi ada juga efek dari psikologis. Jadi kami mohon anak-anak jangan ditakut-takutin. Kemudian juga anak SMP sama anak SMA, muatan anak SMP. Anak SMP itu pikirannya lebih polos daripada anak SMA. Pasrah dan temennya disuntik ya ikut-ikut aja. Tapi anak SMA pikirannya itu macam-macam, lebih banyak ya nervous cemas. Jadi apalagi misalnya anak SD lebih mudah dia disugesti. Jadi kami mohon benar-benar ibu bapak mempersiapkan anak-anak, jangan ini sebagai hal yang menakutkan. Ya, disiapkan juga kesehatannya. Kalau ada apa-apa kontak dengan puskesmas, sampaikan habis imunisasi kemarin seperti itu. Ya, jadi karena memang kita tidak bisa prediksi adalah yaitu kondisi setiap orang, kan kita tidak prediksi. Yang kita lihat adalah fisiknya. Kadang-kadang psikisnya itu kita juga tidak bisa menjangkau sampai di situ. Ibu yang cemas, anak juga ikut cemas. Bapak yang cemas, anak juga ikut cemas. Maksud saya juga seperti itu. Contohnya saja ya, sekarang kami ini sudah memvaksin sekitar 30.000 itu petugas kami kan hanya sedikit ya, 20 sampai 30 orang. Tapi petugas yang percaya diri yang disampai ya banyak, yang mengalami keluhan ya sedikit. Petugas yang agak-agak kurang percaya diri, capaiannya juga tidak terlalu banyak. Jadi seperti itulah, itu ada efek lain yang dalam pengamatan saya terjadi. Demikian juga misalnya dalam satu keluarga, kalau takut semua, ya nggak ada yang vaksin. Padahal kondisinya sama dengan keluarga yang lain, persis mirip gitulah, nggak ada satu ambil lagi sehat-sehat ya. Tapi yang apa namanya modalnya nggak vaksin, jadi ada apa-apa. Jadi ya itu ada juga pengaruhnya dalam pengamatan saya. Jadi dalam ikhtiar ini juga mohon disiapkan dari sisi mental anak-anak. Selain tadi secara fisik objektif ya tadi sehat. Demikian. Ibu katanya bapaknya sakit apa Bu? Sakit apa tadi? Katanya COVID. Hah? COVID ya kan? Oh. Jadi barengan dengan COVID. Sehat dan divaksin COVID yang jauh 11 tahun. Jadi seperti itu. Dan saya ingatkan juga bahwa antibodi kita ini ya tidak selamanya itu ada terus. Suatu saat nanti akan habis. Makanya ada yang namanya sekarang programnya selain
keduanya monggo di booster 1 kali supaya tadi antibodinya tetap ada di dalam tubuh kita. Nah, ya. Jadi kalau kita membandingkan ya sama kayak anak bayi yang baru lahir itu kan ada program imunisasi ya. Nah, ada macam-macam itu mereka juga di booster. Jadi kalau DPT itu anak sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada yang mengalami sudah disuntik juga booster. Nah itu bias. Nah sama. Jadi sebenarnya itu sama saja dengan program puskesmas yang lain. Hanya saja penyakitnya yang beda. Mungkin ada lagi? Siap Bapak Ibu putra putrinya untuk melaksanakan vaksinasi? Insya Allah nanti bisa jalan lancar, semua bisa melaksanakan vaksinasi. Minta di min 1 ini bisa tercipta herd immunity, kekebalan kelompok. Kemudian jangan ragu-ragu untuk menanyakan apa saja yang terjadi pada putra putrinya. Kemudian saya sampaikan juga jangan tapi disertai dengan rasa khawatir yang berlebihan karena ini terbaca oleh anak nyetrum ke anak ya. Kalau kita yakin selain untuk vaksin itu anak ini sehat ya, sehat anak di spesti tadi ya di Bapak Ibu ya. Soalnya biasanya kalau bereaksi itu malamnya biasanya. Ya, sekarang minimal yo, tapi vaksin libur. Ada libur katanya setelah vaksin. Sehari setelah vaksin. Luar biasa. Saya tidak berlebihan, tadi saya sampaikan tidak ada dusta di antara kita ya. Bahwasannya wali murid Mumin ini ya Allah luar biasa. Saya bangga pada dengan semua luar biasa. Boten saya berguyon dikit serius. Ini adalah historis sejarah ya, luar biasa kombinasinya, kemampuan SDM wali santri wali murid Mumin semuanya luar biasa. Ya Allah, saya sampaikan tidak usah gula S3, tidak usah sampai ke profesor, cukup belajar ke wali murid dan pengiriman, insya Allah sukses semuanya, amin. Saya jawab, memang harus ada komentarnya. Kalau saya meliburkan, itu namanya pelanggaran. Apa yang kita laksanakan ini mengikuti aturan para kiai, para ulama, pada para undang-undang yang akan kita laksanakan ini. Di samping untuk kekebalan tubuh kita apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas tadi, ini cuma hanya menjalankan amanah dari para ulama, para kiai, bahwasanya untuk kekebalan tubuh generasi muda ini ikhtiar zahir dan batinnya kita berdoa, ikhtiar dohirnya kita melalui vaksin. Tapi begini, saya ini selalu kalah kepada buku Pak, selalu kalah saya, selalu menyerah. Bagi anak yang memang ada efek, pusing atau apapun namanya, cukup WA ke wali kelas. Nanti wali kelas semua laporan kepada manajerial atau kepala madrasahnya. Wali kelas itu nanti kelas 3B laporan kepada saya, Ustaz 3B yang absen hari ini sekian orang. Jadi saya harus juga merekam laporan karena saya setiap hari juga dimintai laporan oleh atasan, namanya laporan digital. Saya setiap hari absennya digital, catatan kinerja apa yang dikerjakan dan apa yang terjadi di min setiap hari itu ada catatannya juga setiap hari. Itu akan saya jadikan catatan saya. Yang penting sebagaimana komitmen kita dari awal, jangan ada dusta di antara kita. Itu ya, tidak apa-apa, monggo. Saya selalu kalah dan mengalah demi kebaikan. Anak yang setelah divaksin ada pengaruh, pusing dan lain-lain,
itu tinggal izin kepada wali kelasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingat nih, walaupun tidak ada vaksin, anaknya panjenengan pusing, sakit gigi, jangan dipaksa sekolah. Jangan, kasihan anaknya dan saya ngantarkan ke rumah panjenengan. Jangan. Di sini tidak ada tekanan keterpaksaan untuk putra putri panjenengan. Di sini kalau ada guru yang menghukum muridnya, mohon maaf saya jujur, gurunya akan saya hukum. Tidak ada hukuman jemuran, cewekan kuping, cubitan, tidak ada. Saya 2014 sudah melarang itu. Yang ada itu cuma hanya kasih sayang, edukasi. Banyak kok menghukum anak didik kita cara edukasi, cara mendidik, tidak harus menyakiti banyak. Setelah divaksin ada kelainan, monggo. Karena ada SOP-nya, ada peraturannya, panjenengan izin kepada wali kelasnya. Nanti akan saya data semua pengaruh dari vaksin, berapa anak yang tidak masuk karena untuk laporan saya. Ngoten juga ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Monggo untuk Ibu Kepala Puskesmas apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang apa yang mungkin tidak diperbolehkan sebelum anak divaksin. Menurut saya mengkonsumsi apa yang kiranya akan memberikan dampak hasilnya kurang maksimal kepada vaksin itu sendiri. Apa misalnya minum susu atau apa juga setelahnya. Kemudian pertanyaan kedua, di masyarakat saling ketok-ketulan, dokter menyampaikan bahwasanya sebelum divaksin siapkan beli air degan, kemudian diminumkan setelah selesai divaksin, itu akan mengurangi efek daripada yang terjadi nanti setelah divaksin. Itu ya gejala-gejala akan yang mau saya tanyakan, apakah ini secara medis sebetulnya dibenarkan atau tidak dengan melakukan seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, anak saya usia 9 tahun Januari ini kebetulan sudah terkena COVID 2 kali, Oktober tahun lalu sama Oktober tahun 2019 dan Desember 2020. Oktober 2020. Jadi yang Desember yang Juli kemarin enggak. Nah, Desember kena, Desember 20 dan Oktober 19. Oktober 2019 dan Desember 2020. Ya, sudah kena 2 kali. Itu untuk divaksin gimana dokter? Apa dibolehkan? Sudah kena 2 kali. Atau tunggu itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih. Jadi persiapan untuk anak yang akan divaksin kan tadi fit itu ya, berarti dalam seminggu sebelum vaksin itu sehat. Sebenarnya ya ada sih harus minum apa atau ini sebelum atau sesudah vaksin itu nggak ada. Ya, apalagi Sinovac itu memang tidak diberikan obat. Ya, jadi kalau vaksinnya Sinovac kita tidak memberikan obat apa-apa. Hanya kalau memang dalam 1 minggu itu mengkonsumsi obat kortikosteroid, tapi itu jarang ya. Jadi kortikosteroid itu nggak boleh divaksin karena memang akan mengurangi efek vaksinnya. Kortikosteroid itu obat-obat anti radang, anti alergi, ya, tapi jarang dikonsumsi secara umum karena itu harus sebenarnya resep dokter. Harus, nah biasanya itu. Atau kalaupun antibiotik misalnya, antibiotik berarti kan dia sebenarnya masih sakit, jadi ya jangan ini. Jadi sebenarnya ya kalau yang dikonsumsi sebelum dan sesudah itu ya nggak ada, yang penting anaknya fit. Untuk yang itu tadi ya. Kalau masalah susu boleh nggak anak sebelum nggak apa-apa, kan beda jalur ya. Nanti saya lagi keluar soalnya. Berapa Pak?
sebenarnya susu dan apa namanya vegan itu kan menetralisir yang ada yang masuk di dalam lambung. Ya, masuk dalam lambung. Menetralisir itu bukan menetralisir vaksinnya. Jadi kalau minum itu ya tadi biar dalam mas karena itu elektrolit cairan apa kalau kayak itu ya mirip-mirip kayak infus gitu lah Bu gitu. Jadi itu cairan elektrolit maksudnya. Susu kan juga biar segar minum susu. Nggak masalah, nggak apa. Kemudian untuk anak yang sudah pernah kena COVID, ya kalau dari ininya bisa 3 bulan setelahnya. Tapi ada juga yang mengatakan 1 bulan setelahnya boleh divaksin. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Jadi boleh sebulan setelahnya atau 3 bulan setelahnya boleh divaksin. Tetap harus sehat. Jadi tetap catatannya dalam kondisi sehat. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Jadi kan ada suplemen glukus atau vitamin utama. Ya yang umum saja Ibu, tidak apa-apa. Ibu boleh. Yang umum aja semua tidak apa-apa untuk meningkatkan daya tahan tubuh tetap tidak apa-apa. Makan cukup, istirahat cukup, anak-anak disiapkan jangan. Nah ini ya, ini lagi Bapak Ibu. Biasanya anak-anak itu kan main. Jangan boleh sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Usahakan besok divaksin jam 8, setelah isya jam 8 dan 9 anak-anak kita tidur. Ya. Jadi ini HP kadang-kadang juga buat pegel semua ya. Pegel, kepala pusing nanti akhirnya pagi nggak fit. Jangan lupa karena saya takutnya anak-anak sembunyi-sembunyi ibu bapak sudah tidur. HP-nya dipegang terus begini sampai malam. Jadi siapkan anak-anak sebelum esok hari itu sudah tidur jam 8, jam 9 pagi bangunnya itu sudah fit, makan, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah itu kondisinya segar. Ini aja. Apakah vaksin itu sama dengan imunisasi waktu anak masih kecil? Sama. Jadi maksud dan tujuannya sama. Hanya maksud dan tujuannya sama, hanya yang dimasukkan itu berbeda tergantung apa yang mau dicegah. Jadi kalau anak-anak yang bayi yang dicegah adalah radang TBC, radang BCG, campak, difteri, polio, tetanus, ya. Jadi pertusis batuk 100 hari itu, kemudian ada vaksinasi hepatitis, ada untuk mencegah radang otak, macam-macam. Anak bayi itu sudah diimunisasi macam-macam juga. Untuk anak yang tidak pernah imunisasi dini, bolehkah divaksin? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak ada. Soalnya ada ketakutan dari orang tua. Ya. Karena dulu suntik pertama itu anaknya demam dan gejala. Sejak saat itu sama orang tuanya imunisasi dini di sekolah. Jadi yang bisa sakit sampai sekarang tidak pernah disuntik. Tidak apa-apa. Jadi kalau demam itu kejamnya dari demamnya. Berarti sebenarnya dia punya kalau demam punya resiko kejang. Jadi sebenarnya yang harus diatasi adalah kejang pada demamnya. Nah, sehingga nanti kalau mau vaksin lagi itu ada konsultasi. Vaksin apa yang aman untuk anak yang kejang demam. Sebenarnya itu. Jadi kalau dibiarkan saja ya kasihan si anak tidak punya kekebalan untuk difteri. Jadi apa-apa semua kalau menurut saya untuk kepentingan anak konsultasi pada yang ahlinya. Jadi kalau seperti itu masih bayi bisa aja ke dokter anak. Di sana ada jenis vaksin untuk difteri yang tidak panas. Karena si anak ini kalau panas resiko kejang demam. Ada lagi? Kalau seumpama anaknya waktu mau divaksin sakit gigi itu bisa. Sakit gigi sembuhkan dulu dahulu. Jadi sakit giginya itu gimana? Bolong atau bolong? Diobati dulu. Ya, diobati dulu. Jangan sampai nanti double jadi sakit gigi dikira efeknya dari vaksin. Fit dulu. Kalau saya sarannya kondisi fit, jangan kondisi setengah-setengah sakit juga jangan. Ya, nanti diulang lagi. Ya.
waktu lagi untuk pulang yang belum. Jadi tinggal koordinasi dengan sekolah berapa orang yang akan ditunda, kemudian pulang lagi kita akan melakukan pelayanan vaksinasi. Jangan khawatir, jangan memaksakan diri ya. Ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.